Hai guys, welcome to Ryuko, Reno, Yunita, Diego. Kembali makan lagi. masak-masak. masak. Ya. Dan kali ini kita mau masak bisa dibilang apa ya, main course ya. Jadi kayak makanan utama lah, bukan cemilan. Ya. Nah, kali ini kita mau masak Mac and cheese. Big mac and cheese. Ya. Jadi mac and cheese tapi yang nanti yang dipanggang lagi. Yang sudah dikombinasi lagi Ya, ya. jadi udah mac and cheese-nya jadi, nanti kita panggang lagi dengan tambahin saus. Nah, seperti apa? Jadi kita tunjukkan dulu bahan-bahannya yang dibutuhkan apa aja dan nanti langsung ikuti kita masak-masak. Yuk, langsung aja ya. Oke, ini bahan-bahan yang kita butuhkan, teman-teman. Jadi yang pertama ini kita menggunakan sosis. Kalian bisa menggunakan apapun sih, mau ayam bisa, mau daging sapi cincang juga bisa, daging giling itu ya, atau sosis bisa, atau apapun lah. Itu istilahnya buat dagingnya. Terus kita menggunakan bawang putih dan digeprek dan dicincang kasar. Kemudian bawang merah. Nah, ini tapi nanti kita bagi dua. Jadi satu separuh untuk sausnya, separuh untuk mac and cheese-nya. Terus kita menggunakan tepung maizena itu untuk sausnya nanti. Saus tomatnya supaya mengental. Terus kita menggunakan oregano kering, oregano bubuk. Terus kita pastinya mac and cheese pasti menggunakan makaroni. Kalian bisa menggunakan makaroni apapun. Terus susu. Nah, ini kalian bisa juga menggunakan kaldu harusnya, tapi kita lupa teman-teman. Jadi kita lupa menyiapkan kaldu sehingga kita nggak pakai kaldu. Lebih enak kalau pakai kaldu plus susu, pasti lebih enak. Terus saus tomat pastinya. Dan keju kita menggunakan dua. Keju cheddar dan keju yang quick melt. Atau kalian kalau mau pakai keju mozzarella juga bisa. Jadi pokoknya keju yang antara quick melt atau keju mozzarella. Jadi seperti itu. Oke lah, yuk langsung kita mulai masak-masak ya. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu makaroninya ke dalam air yang sudah mendidih. Direbus ya makaroninya Ya. ya. Oke, ini sambil menunggu makaroninya matang, kita coba buat sausnya dulu. Bawang merah dan bawang putih. Jadi kalian paruh ya, kalian ini memang untuk dua. Jadi satunya nanti untuk mac and cheese-nya. Nah, ini kalian tumis dulu sampai harum. Oke, ini sudah mulai kecoklatan, kita tuangkan sausnya. Dan kita tambahi air. Sausnya itu nanti untuk layer-layernya, teman-teman. Jadi nanti kan makaroninya, mac and cheese-nya kan dipanggang, di bake. Nah, itu nanti untuk layer-layernya, jadi supaya enak. Tambahkan garam. Dan kalau kalian suka bisa tambahkan gula. Kalau kita bisa tambahin gula, tapi biasanya kadang garam aja juga nggak apa-apa sih. Kita supaya apa ya, kayak lebih balance. Kita tambahin gula. Jadi rasanya nggak cuma asin dan asam aja dari sausnya, tapi juga ada rasa manisnya sedikit. Oh iya, ini kan teman-teman, karena ini sudah mulai mengental. Jadi kalian kira-kira sendiri, karena ini sudah cukup kental menurutku. Jadi sudah cukup kental konsistensinya, jadi nggak perlu ditambahi tepung maizena lagi. Kalau kalian merasa kurang kental, bisa ditambahi tepung maizena sedikit. Nah, ini sudah mulai mendidih. Kita tambahkan oregano bubuk untuk aromanya. Ya. Jadi baunya udah berasa kayak saus-saus bolognese gitu. Jadi oreganonya udah berasa dan bau saus tomatnya udah berasa. Kalau kalian
suka bisa diganti dengan saus tomat yang puree. Yang puree itu juga lebih kental lagi nanti seperti itu. Oke, ini sudah mendidih dan sudah cukup teman-teman, sudah kental. Nah, ini kalian matikan, kalian sisihkan dulu untuk sausnya. Oke, makaroninya sudah matang, sudah al dente teman-teman. Dan sekarang kita mulai masak. Jadi tadi sisa bawang putih dan bawang merahnya kalian masukkan semuanya. Oke, terus tumis dulu sampai harum, sampai kecoklatan. Ya, biarkan sampai kecoklatan. Oke, sampai kecoklatan. Sekarang masukkan sosisnya, atau kalau kalian pakai apapun lah, daging ayam, daging sapi, cincang, masukkan semuanya. Nah, kita masak dulu. Dimasak dengan api sedang, teman-teman. Nah, seperti tadi teman-teman. Jadi kalau kalian punya kaldu, lebih baik kalian pakai kaldu, karena akan lebih sedap nanti. Kaldu ayam atau kaldu sapi itu kalian bisa pakai. Nah, tadi kan kita lupa sih, benar lupa kita nggak siap kaldu teman-teman. Nah, ini terus kalian masukkan susu full cream. Nah, harusnya tadi dipadukan antara susu full cream dengan kaldu ayam atau kaldu sapi. Nah, masukkan aja. Disesuaikan dengan jumlah makaroni yang kalian akan masak. Ya, kita segini dulu. Oke. Terus kita bumbuin. Diberi garam. Dan kalau kita kasih gula sedikit supaya balance. Jadi gulanya itu untuk penyeimbang aja. Jadi supaya rasanya nggak monoton, hanya asin-asin aja. Oke, beri gula sedikit. Dimasak. Besarkan apinya supaya cepat mendidih. Oke, sudah mendidih teman-teman. Dan sekarang kita masukkan makaroninya tadi yang sudah matang, sudah direbus. Saya masukkan semua. Nah, ini kalian aduk hingga merata, hingga tercampur semuanya. Nah, ini kalian masak sebentar teman-teman supaya tercampur rata dan supaya Meresap juga meresap. ya. Karena tadi susunya kan udah dibumbui juga, jadi susunya sudah berasa. Oke, sudah seperti ini teman-teman, sudah tercampur dan dari kuah susunya itu sudah mulai apa itu? Merasuk ke makaroninya Ya, ya. terus kita tambahkan oregano lagi untuk aromanya. Oke, aduk lagi supaya aromanya keluar. Nah, kalau sudah teman-teman matikan, terus kalian tambahkan mentega sedikit aja. Oke, dan keju masukin semua. Kejunya tadi kita pakai setengah balok ya. Ya, tadi setengah balok. Terus aduk aja. Itu dengan api mati ya teman-teman. Jadi udah, terus aduk aja. Aduk semua sampai tercampur rata. Nanti otomatis akan meleleh sendiri karena kan makaroninya udah panas nih, kondisinya udah panas. Ya, dan karena tadi tercampur, kejunya tercampur, itu kalian lihat tuh sudah mulai lengket-lengket seperti ini sih. Teksturnya mulai lengket-lengket. Ya, oke, ini sudah selesai. Kalian kalau suka bisa tambahin keju lagi teman-teman. Kalau suka keju, tambahin lagi kejunya. Ya, oke. Oke, sekarang kita mulai plating teman-teman. Bukan plating untuk dimakan, tapi kita mulai tata untuk kita panggang.
Jadi yang pertama makaroninya dulu. Kalian taruh di posisi paling bawah sini, dirapikan sampai full. Tapi jangan penuh-penuh teman-teman. Jadi separuh aja, separuh cetakan. Kalian bisa gunakan cetakan apapun juga, bentuk apapun juga. Nah, setelah full seperti ini, kita tuang sausnya. Saus yang tadi kita masak. Ratakan teman-teman di seluruh sisi. Tuh, wow, udah merah gitu. Jadi ratakan semua sampai tercampur rata di full semua ya. Nah, setelah rata gini, kita taruh keju teman-teman. Keju melt yang tadi ya, keju melt. Atau mozzarella ya. Ya, atau kalau mozzarella juga. Mungkin tapi menurutku kalau tengahnya lebih ke melt dulu. Supaya meleleh semua nanti. Nah, kalian ratakan aja semuanya supaya enak, tambah kejunya, keju luar dalam. Oke, setelah itu langsung tumpuk lagi teman-teman dengan makaroninya lagi, mac and cheese-nya ditumpuk lagi. Jadi buat 2 layer gitulah ya. Nah, kalian ratakan lagi seperti tadi. Oke, sudah teman-teman, dan tambahkan lagi, ulangi lagi step yang tadi, berikan saus dan nanti terakhir berikan keju. Nah, sausnya ratakan lagi teman-teman, semuanya biar tercampur rata. Ini kalau kalian mau memberikan parsley bisa juga, peterseli, supaya lebih cantik, ada hijau-hijaunya. Ya, tambahin keju lagi di atasnya supaya nanti meleleh semua. Setelah itu siap kita panggang. Oke, sudah teman-teman, jadi yuk langsung kita panggang. Ini kalian, ini namanya apa sih? Aku juga nggak tahu, panggangan lah, pokoknya nggak perlu yang oven pakai suhu. Ya, inilah. Jadi kita panaskan aja selama 5 menit. Ya, udah tunggu aja matang. Ini sambil nunggu panggangannya matang teman-teman, kalian kalau mau makan mac and cheese-nya aja bisa teman-teman. Jadi ini sudah bisa untuk dimakan, enak juga nih mac and cheese. Oke, sudah matang teman-teman, dan kita buka. Wow, nih yuk langsung kita cobain ya. Oke, sudah matang teman-teman, ini dia. Jadi lihat kejunya melted semua. Dan ini ya gosong dikit, tapi nggak yang gosong banget sih. Jadi kayak ini pas sih, matangnya pas. Jadi yuk langsung aja kita cobain. Oke, yuk langsung cobain teman-teman. Udah matang, udah panas-panas ini. Wow. Tuh, nih keju sampai melar-melar yang sebelah sini. Aduh. Ini. Saya cobain dulu. Panas tapi ini, panas banget, betul-betul fresh from the oven. Wow. Cuma saya nggak pakai mozzarella, jadi nggak yang apa tuh? Molor ya? Nggak yang molor-molor. Kan nyobain. Udah dong. Ini enaknya apa? Soalnya tadi di tengahnya itu ada sausnya dan ada kejunya lagi. Oh. Jadi betul-betul kayak melted banget sih. Sampai dalam itu melted banget. Enggak. Au. Jadi sampai dalam tuh masih kerasa kejunya ya. Karena Kadang kalau beli kan apa? Kalau di tengahnya nggak dikasih keju tuh nanti sampai bawah-bawah, begitu yang atasnya hilang tuh sudah nggak kerasa kejunya ya. Jadi kita pengalaman. Dan sausnya kan juga di bawahnya ada Ya, lagi. betul. Kalau biasanya cuma di atas, betul kata Yunita, cuma di atas itu kan kurang. Kalau bawahnya. atasnya udah habis, Wow, nanti wow, yang bawahnya wow, agak wow. itu. Enak kok. Enak banget, juara. Rasanya itu campur antara asin, Ini apa sih? gurih, Keju? terus ada rasa kejunya pastinya, terus ada itu apa namanya, rasa saus tomatnya, ada manisnya, jadi waduh enak banget, nyampur semua enak banget. Ada rasa bawangnya. Oh iya, kita lupa teman-teman, ini bisa kalian campur dengan bawang bombay juga, terus lebih enak. Iya. Kasih bawang bombay harusnya, lupa tadi. Ya,
Enak-enak sih, enak banget, top banget. Jadi ini salah satu menu favorit kita kalau di rumah. Udah dari zaman dulu kita suka masak ini. Terus habis itu kita akan nyobain yang tanpa saus. Ini yang ya tanpa Ya. saus mac and Jadi cheese. kalau mau gini aja bisa. Ya, ini aja bisa. Jadi masaknya nggak usah Iya. ribet-ribet. Kalau ini enak, Tapi tapi soft ya rasanya tapi ya. lebih soft. Kalau udah makan ini kalah sih ini ya. Soalnya ini ada saus tomatnya juga ya. Hmm. Maksudnya ada saus rasa saus tomatnya gitu loh. Kalau ini Iya. kan creamy, murni creamy ya. Oh ini creamy. Kalau ini ada saus tomatnya, terus kejunya juga double Kita kan. makan ini dulu baru makan ini. Iya. Enak banget. Enak teman. Jadi kalian bisa coba ini. Cukup gampang juga di rumah. Ya, betul. Nggak perlu oven yang besar yang sampai diukur berapa derajat. Pokoknya tinggal udah dipanasi aja seperti itu. Pokoknya intinya supaya kejunya meleleh. Iya, betul. Enak. Jadi kalian bisa cobain di rumah. Gampang, simple, enak. Enak. Bisa enak. untuk menu buka puasa juga. Ya, betul. Nah, anak-anak pasti suka menu Mm-mm. buka puasa dengan pasta-pasta seperti ini. Betul. Ya untuk varian ya. Varian. Ganti-ganti gitu. Ya. Ya udahlah teman-teman, segitu dulu aja untuk episode kali ini. Nanti ketemu lagi di masa-masa yang lainnya. Yap. Ya udah, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian. Enak dah. Ini nggak berhenti makan gitu. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.